Selanjutnya, kita akan masuk ke rantai nilai manajemen pengetahuan. Knowledge management atau manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, untuk menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Pengetahuan itu diterapkan dalam rangka untuk mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam suatu perusahaan atau organisasi, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Manajemen pengetahuan dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk memasukkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Selanjutnya, pada slide ini ada gambar 11.1 yang mengilustrasikan 5 langkah yang menjadi penambah nilai dalam rantai nilai manajemen pengetahuan. Setiap tahap dalam rantai nilai ini dapat menambah nilai pada data dan informasi mentah dan diubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Pada gambar ini juga terdapat aktivitas sistem informasi. Aktivitas sistem informasi itu dipisahkan dari manajemen dan aktivitas organisasi. Aktivitas pada sistem informasi terdiri dari acquire, store, disseminate, dan apply. Nah, kita akan membahas pada acquire atau akuisisi pengetahuan. Organisasi memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis pengetahuan yang mereka cari. Sistem manajemen pengetahuan pertama berusaha untuk membangun repository perusahaan dari dokumen, dari laporan, presentasi, dan praktik terbaik. Upaya ini disebarluaskan dengan memasukkan dokumen yang tidak terstruktur seperti email. Lalu, dalam kasus ini, organisasi memperoleh pengetahuan dengan mengembangkan jaringan pakar online sehingga karyawan dapat menemukan di perusahaan yang memiliki pengetahuan pribadi. Nah, aktivitasnya itu berupa penemuan pengetahuan, pencarian data, jaringan saraf, algoritma genetik, pengetahuan tempat kerja, dan jaringan pengetahuan ahli. Lalu, kita masuk ke store atau menyimpan atau penyimpanan pengetahuan. Nah, setelah ditemukan, dokumen, pola, dan aturan ahli harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan pembuatan database, sistem manajemen dokumen yang mendigitalkan, mengindeks, dan menandai dokumen sesuai dengan kerangka kerja yang koheren adalah database yang paling mahir dalam menyimpan koleksi dokumen. Sistem pakar juga membantu perusahaan melestarikan pengetahuan yang telah diperoleh dengan memasukkan pengetahuan itu ke dalam proses dan budaya organisasi. Manajemen harus mendukung pengembangan sistem penyimpanan pengetahuan yang direncanakan, lalu mendorong pengembangan skema di seluruh perusahaan untuk pengindeksan dokumen, dan memberi penghargaan kepada karyawan karena telah meluangkan waktu untuk memperbarui dan menyimpan dokumen dengan benar. Contohnya, seperti memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan karena mengirimkan nama prospek ke database proyek perusahaan bersama, di mana semua staf penjualan dapat mengidentifikasi setiap prospek dan meninjau pengetahuan yang tersimpan. Selanjutnya adalah aktivitas disseminate atau menyebarluaskan atau portal penyebaran pengetahuan. Di sini, seperti email, pesan instan, wiki, alat bisnis sosial, dan teknologi seperti mesin pencari telah tambahkan kerangkaian alat kolaborasi yang ada untuk berbagai kalender, dokumen, data, dan grafik. Teknologi kontemporer tampaknya telah menciptakan informasi dan pengetahuan yang begitu banyak. Di sini tugasnya adalah bagaimana manajer dan karyawan dapat menemukan
informasi dan pengetahuan, dan apa yang benar-benar sangat penting untuk keputusan dan pekerjaan mereka. Nah, di sini program pelatihan, jaringan informal, dan pengalaman manajemen bersama yang dikomunikasikan melalui budaya yang mendukung, sehingga dapat membantu manajer memusatkan perhatian mereka pada pengetahuan dan informasi yang penting. Aktivitas berikutnya itu adalah apply, menerapkan atau aplikasi pengetahuan. Terlepas dari jenis sistem manajemen pengetahuan yang terlibat, pengetahuan yang tidak dibagikan dan diterapkan pada masalah praktis yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dan manajer tidak akan menambah nilai bisnis. Untuk memberikan laba atas investasi, pengetahuan organisasi harus menjadi bagian yang sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan harus ditempatkan dalam sistem yang paling mendukung keputusan. Sehingga pada akhirnya pengetahuan baru harus dibangun ke dalam proses bisnis perusahaan dan sistem aplikasi utama, termasuk aplikasi perusahaan untuk mengelola proses bisnis internal utama dan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Di sini, manajemen mendukung proses ini dengan menciptakan berdasarkan pengetahuan baru, praktik bisnis baru, produk dan layanan yang baru, serta pasar baru untuk perusahaan. Selanjutnya adalah jenis sistem manajemen pengetahuan. Pada dasarnya, ada 3 jenis utama sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, itu adalah sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan. Yang kedua adalah sistem kerja pengetahuan. Dan yang ketiga adalah teknik cerdas. Untuk jenis yang pertama, itu adalah sistem manajemen pengetahuan yang bijak untuk perusahaan, atau Enterprise-Wide Knowledge Management System. Ini adalah upaya umum untuk seluruh perusahaan mengumpulkan, untuk menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten dan pengetahuan digital. Lalu, untuk jenis yang kedua, itu adalah sistem kerja pengetahuan, atau Knowledge Work System. Ini adalah sistem khusus yang dibangun untuk insinyur, untuk ilmuwan, dan pekerja pengetahuan lainnya yang ditugaskan untuk menemukan dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan. Dan yang ketiga, itu adalah teknik cerdas. Ini adalah alat untuk menemukan pola dan menerapkan pengetahuan pada keputusan dan ranah pengetahuan yang berbeda, seperti panggilan data, sistem pakar, jaringan saraf, logika fusi, algoritma genetika, dan agen cerdas.